Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di komplek makam yang di Pertuan Muda, Riau, Daeng Marewang. Lokasi di Jalan Daeng Celak, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang, Kota Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang kita lihat bersama, situs bersejarah ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Tanjung Pinang nomor 485 tahun 2009. Begitu informasi yang tertera. Di sini saya bersama juga dengan salah satu ketua Ormas, Garda Relawan Kepri. Beliau mengadakan ziarah bersama para anggota. Mari ikuti saya, kita lihat bersama. Seperti yang kita lihat bersama, tepatnya di belakang saya, mereka sedang melakukan ziarah. Garda Relawan Kepri bersama seluruh anggota dan juga ada tokoh masyarakat. Mari kita coba tanya-tanya, berbincang dengan salah satu ketuanya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Kita boleh bincang-bincang sedikit ya Bang? Boleh, insyaallah. Ini kegiatan apa Bang? Ini kita kegiatan ziarah sekalian sama orang-orang kampung Kota Tua nih. Kan kampung Kota Tua nih, Pak Jus ya? Kampung Kota Tua. Jadi kita ingin coba sambil bicara sambil melihatlah kondisi yang namanya tadi kondisi Kota Tua ini yang banyak tempat-tempat bersejarah seperti makam Raja Daeng Marewang, makam Raja Daeng Celak dan seluruh pengikut-pengikut beliau lah semuanya. Di sini cukup lengkap nih, makam-makam raja dia semua ada, termasuk dia punya bendahara atau apa semua ada semua di sini. Jadi tujuan datang ke sini hari ini saya membawa warga kampus setempat untuk ziarah di makam ini sambil untuk melihat kondisi yang ada di wilayah inilah di Kampung Tua ini. Nah, ini namanya Kampung Tua. Jadi itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi dengan kehadiran Bapak di sini sebagai salah satu ketua Ormas, melihat kondisi ini seperti apa Pak? Bagus atau belum? Itu nama saya Rahmanullah, saya Ketua Umum Garda Relawan Kepulauan Riau. Yang kebetulan saya pun ada juga sini bikin pondok dan berdomisili di sini juga lah. Di saat waktu-waktu lenggang saya selama berapa tahun di sini, yang saya lihat ya seperti inilah. Mungkin di sini ada Bang Yadi dari media Warta Kepri, dari investigasi Penadir. Inilah yang kita lihat nih, keadaannya seperti ini. Sementara ini disebut cagar budaya. Nah, disebut cagar budaya berarti ini tempat yang dilindungi, tak bisa diambil sama pihak-pihak setempat kecuali pemerintah. Tapi kondisinya saya tak melihat seperti cagar budaya, karena di sini nggak seperti cagar budaya di Penyengat atau di tempat-tempat yang lain, memang betul masih dipantau sama pemerintah. Tapi kalau sini kalau dilihatkan sejarah, secara sejarah, di sinilah tempat sejarah-sejarah besarnya, raja-raja tuanya. Nah, mereka keturunan dari Sulawesi yang sempat berjuang dan menjadi raja di daerah kita Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Harapannya seperti apa Pak? Kira-kira ke pemerintah atau ke dinas yang terkait? Kalau saya berharap untuk pemerintah lah. Ini kita tak tahu nih, pemerintah ini kan banyak nih. Berarti kita tujuannya langsung aja lah sama siapa yang bakal menjadi pemimpin ke depan ini. Nah, kan gitu saya balik ke situ, siapa pemimpin ke depan ini kan gitu. Ya saya berharap untuk pemimpin ke depan ini ya mungkin Penyamarataan gitu ya untuk penyamarataan dari cagar budaya yang lain. ya disamakan seperti Penyengat.
Kalau bisa cagar budaya ini dijadikan benar-benar tempat wisata. Kalau sekarang saya nggak melihat tempat wisatanya karena banyak para penziarah datangnya di waktu malam. Kalau di waktu pagi sampai sorenya masih dihitung langka gitu kan. Sementara yang dinamakan wisata itu biasanya dari pagi sampai sore itulah tempat wisata. Dan berharap ya itu tadi, kenapa saya bilang tadi tidak cagar budaya ini tidak dijadikan tempat wisata karena dikatakan hampir nggak ada dari luar, nggak ada yang datang. Sementara Raja Daeng Marewa ini banyak keluarganya juga yang dari negara seberang. Nah, tapi karena mereka tengok di daerah kita ini seperti ini mungkin ya kurang minat mereka ke sini. Jadi daya tariknya tak ada lah di sini. Jadi kalau dijadikan tempat wisata ya di kampung tua ini ya dibenahi betul-betul lah. Seperti kata Bapak Haji Lis Darmansyah itu kalau beliau duduk beliau ingin berbenah gitu kan. Ya dibenahi lah ini agar cagar budaya ini dijadikan tempat wisata dan semuanya bisa datang ke sini untuk berziarah dan sambil berwisata. Jadi tempat-tempat tua ini, makam-makam tua ini, makam-makam raja ini, di samping kita berziarah, kita mengirimkan doa atau apa segala macam, ada juga tempat wisatanya juga. Tempat orang bisa melihat, biar orang kenal lah. Biar kalau dapat semuanya kenal. Di sambil kita bersantai kita juga bisa. Ya, ini banyak orang daerah yang tak kenal dengan sejarah. Nah, karena mereka nggak pernah datang ke sini, jarang bisa menempuh ke sini. Tapi kalau mereka bisa datang ke sini, mereka akan tahu sejarah Tanjung Pinang, sejarah Kepulauan Riau. Dari mana asal-usul raja-raja ini? Dari mana asal-usul kerajaan-kerajaan kita semuanya ini? Yang kita tahu selama ini kan yang di Penyengat. Karena di Penyengat memang ditata, memang betul-betul dibenahi. Tapi di kampung yang paling bersejarah ini, besar sejarah daerah sini nih. Tapi sampai nggak nampak. Terpinggirkan ya? Terpinggirkan nih. Jadi, tengok aja lah kondisinya seperti ini. Jadi berharap ada perhatian lagi lah daripada. Saya berharap perhatian dari pemerintah kota lah yang paling utamanya, baru untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau gitu kan. Tapi yang karena ini duduknya di wilayah kota, saya berharap pada pemerintah kota. Nah itulah, saya mau menyinggung-nyinggung terlalu jauh, mungkin tak perlu juga lah. Tapi yang jelas saya berharap sama pemerintah kota. Dan seperti yang disampaikan Bapak Haji Lis Darmansyah, calon wali kota Tanjung Pinang, dia ingin berbenah, berarti bukan satu tempat aja yang dibenahinya, ya sekota Tanjung Pinang dibenahinya. Terus paling diprioritaskan kalau bisa ya tadi di tempat-tempat bersejarah ini, karena kita bisa berdiri semua di sini, di Tanjung Pinang bisa jadi hebat gini kan, ini sejarahnya dari sini semua. Nah, kalau tanpa mereka kita nggak akan bisa seperti ini. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Ada nggak Pak yang kira-kira tahu dengan sejarah-sejarahnya? Alhamdulillah di sini ada orang tua yang umurnya udah hampir 80 tahun. Namanya Pak Ajis, mungkin kita sambil jalan di sini. Sambil jalan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, Ya Pak ya. Dengan siapa nih namanya Pak? Pak Ajis. Pak Ajis. Pak Ajis, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Ajis ya. Boleh. Ya, kita mau tanya-tanya nih. Pak, ini kan Bapak udah lama tinggal di sini ya? Udah lama. Udah lama. Jadi Bapak tahu percis ya keadaan makamnya seperti apa dari dulu ya? Dari dulu, duduknya gini. Di depan nyorong gini. Nah, tempat dia. Ya. Nah, rubuh, dibangun lagi mancung. Dia nggak mau gini. Saya tersuka mancung macam gunung rumah. Ini 2009. 3 orang yang kerja. Berarti Bapak termasuk yang memperhatikan ini Pak ya? Iya, berarti ini. Jadi dalam segi hal apa aja tuh Pak kalau ada kerusakan ya? Ya, kalau misalkan ini lapor ke wisata cagar budaya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, harus lapor. Terus Pak masalah kebersihannya apanya itu siapa? Saya bersihin Bapak sendiri aja? sendiri. Sampai semalam nggak perlu bawa sini. Nggak perlu Pak ya? Nggak boleh dibakar. Karena ya bersih kita udah pulang. Banyak tak Pak yang datang berkunjung kemari? Ya kadang-kadang ada juga. Itu dari kalangan mana Pak? Maksudnya dari Malaysia, Malaysia, dari Johor, dari Johor. Singapura. Ada Pak ya? Ada. Ada tak kalau orang kesini ada tak Bapak berbicara sama orang itu? Nggak ada lah. Tak ada ya? Jarang. Kalau dari pemerintah ada tak Pak? Ada pemerintah. Ada juga. Salah satunya Pak Salah satunya dari kota atau dari kota lah. dari kota? Cagar budaya, wisata. Kalau dia kesini ngapain tuh Pak? Ya nengok-nengok gini aja. Nengok-nengok aja. Ziarah juga. Ya jarang juga.
Ada tak apa keinginan Bapak atau harapan Bapak? Saya kepingin. Maunya diapakan? Direhab kembali ini lah. Dirapikan. Dirapihkan. Misalnya pakai semen, pakai tehel paping lo kan jadi. Biar nampak Nampak. rapi, bersih gitu Pak ya. Kepingin sih Bang. Kalau berdoa sama beliau. Kepingin. Jadi Bapak berharap sekali lah pemerintah tuh merehab ini Pak ya. Betul. Dibuatlah rapi, dibangun lagi Pak ya. Yang rusak-rusak diperbaiki Pak ya. Jadi ketika orang berkunjung nyaman gitu kan. Ya seperti kata Abang Rahman tadi sebagai ketua RK tuh bila perlu ada dibuat bangku-bangku seperti kayak ada tamannya Iya, gitu Pak ya. betul. Jadi biar bisa orang sambil santai bisa sambil ziarah. Ya Pak, saya rasa itu aja Pak ya. Iya. Nah, terima kasih Pak. Ya, saudara, seperti yang kita lihat yang disampaikan Bapak Ajis tadi, salah satu warga sini yang menjaga dan merawat tempat pemakaman ini, dia mengatakan kondisi di sini banyak kerusakan. Inilah yang seperti kita lihat, dia menginginkan tempat ini dirapikan agar pengunjung lebih nyaman. Begitu harapan beliau, karena ini juga salah satu cagar budaya yang banyak dikunjungi oleh dari warga negara luar maupun dari negara sendiri, termasuk juga pemerintah. Halo Bang. Ya, Pak. Apa kabar Bang? Baik. Dengan siapa nih? Dengan Abang Andi. Bang Andi ya? Iya, saya Bugis Wah. Wajo. Bugis Wajo Kode. nih ya? Iya. Wah, berarti ada darah keturunan Bugis ya? Iya. Sebagai orang yang ada berdarah Bugis, begitu juga keturunan, bisa juga dibilang cucu atau apa gitu ya? Iya. Apa nih Bang kira-kira harapan apa dengan kondisi seperti ini tempatnya? Jadi begini Bang, sebelum saya mengarah ke sana, supaya tidak ada yang ngambang, saya jelaskan sedikit tentang Opu kita ini. Iya. Beliau ini berlayar dari Sulawesi itu berenam dengan bapaknya. Dengan bapaknya. Jadi arwah bapaknya itu meninggal karena dikebumikan di daerah Siantar. Iya. Lalu abang beliau ini yang nama Opu Daeng Parani itu adanya di Kedah. Lalu Opu Daeng Manambo itu adanya di Sambas. Lalu Opu Daeng Marewa Daeng Celak adanya di Tanjung Pinang ini, yang dulunya disebut Riau. Iya. Lalu Daeng Kamasi itu adanya di Mempawa, di Kalimantan juga. Jadi supaya tidak ngambang saya jelaskan itu. Jadi mereka di sini bertiga dengan keponakannya, yaitu Daeng Kamboja. Oh, Daeng Kamboja. Nah, itu anaknya Daeng Parani, Opu Daeng Parani. Beliau ini keturunan dari yang namanya Opu Tenriboron Daeng Silaga. Mereka ini Bugis Lu. Memang kalau Bugis Lu ini memang pemberani. Karena mereka di kampung mereka itu tugunya itu Tugu Badi. Bupati ya. Ya, memang pemberani dan kebetulan beliau ini dengan adiknya Daeng Celak memang ahli strategi dagang. Iya. Jadi makanya mereka tidak pernah pisah. Jadi harapan saya kalau untuk Bugis yang ada di Pinang ini, marilah membuka mata. Karena walau bagaimana, ini orang kita. Betul. Jangan sampai kita hanya mengaku Bugis, tapi mata kita tidak melihat. Seolah-olah kita jangan mentang-mentang ini Bugis lu. Saya sendiri Bugis. Kalau berbicara ke situ tidak memandang itu, Pak. Iya. Saya memandangnya Bugis toh. Ini nenek moyang kita yang sudah memperlihatkan perjuangan dia di rantauan sampai meninggal dia di sini. Iya, maksudnya jangan tutup mata tuh itu mengarah kemana Bang? Apakah mengarah ke perhatian atau? Dalam arti kata itu Bang, jangan tutup mata. Kemungkinan mereka baik yang ada duduk di pemerintahan, cobalah memberikan perhatian lebih di tempat ini. Iya. Ya namanya tempat sejarah ini jangan dibuat semerta-merta begitu saja. Iya, terbiar. Bagaimana caranya biar menjadi lebih diprioritaskan lagi, dikembangkan. Kalau bukan kita siapa lagi? Lambat laut akan hilang. Jadi itulah saran dari Bang Ya. Andi tadi ya. Ya umumnya saya berharap juga kepada pemerintah yang akan duduk nanti ini mudah-mudahan dapat memperhatikan lebih tempat ini. Karena walau bagaimana, walaupun saya dari Sulawesi, saya juga udah orang Pinang. Siap. Tapi maaf, saya punya pejuang di sini. Tolong begitulah umumnya kepada baik kedua calon ini, terutama pada Pak Ansar, Pak Lis. Mudah-mudahan saya sangat-sangat menaruh harapan kepada beliau. Mudah-mudahan dia duduk dan dapat memperhatikan tempat ini.
saja ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya itulah tadi pemirsa, kita sedikit berbincang-bincang dari Ketua Ormas, ada juga dari Pak Ajis yang menjaga dan merawat makam ini. Beliau adalah warga sini, dan juga tadi ada salah satu Bang Andi, keturunan dari suku Bugis, yang sudah menyampaikan beberapa hal tentang makam. Saya rasa itu aja dari kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.